Pengertian sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tools atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon gangguan jaringan yang tidak sah. Sistem keamanan jaringan juga akan melindungi aset digital termasuk network traffic. Keamanan jaringan tersebut dapat berbentuk software ataupun hardware yang didesain untuk merespon berbagai potensi serangan cyber yang menargetkan jaringan Anda. Keamanan jaringan terdiri dari 3 kontrol yang berbeda. Yang pertama, fisik. Keamanan jaringan fisik didesain untuk mencegah personel yang tidak berwenang untuk mendapat akses fisik ke jaringan seperti router, lemari kabel, atau yang lain. Yang kedua, teknis. Kontrol keamanan jaringan teknis diperlukan untuk melindungi data yang disimpan jaringan atau data yang transit melintasi. Yang ketiga, administratif. Kontrol keamanan jaringan administratif terdiri dari kebijakan yang mengatur perilaku user seperti langkah autentikasi, tingkat akses user, serta bagaimana staf IT ketika menerapkan perubahan pada infrastruktur jaringan. Tipe sistem keamanan jaringan. Penyerang dapat menerapkan berbagai jenis serangan untuk mengancam jaringan. Oleh karena itu, untuk mendapat pertahanan yang lebih maksimal, terdapat beberapa tipe sistem keamanan jaringan yang diperlukan, yaitu access control, anti-malware software, application security, behavioral analytics, data loss prevention, email security, firewall, intrusion prevention system, virtual private network, VPN, web security, security information and event management, endpoint security, wireless security, and network segmentation. Pengertian topologi jaringan. Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, nirkabel. Macam-macam topologi jaringan. Pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Jenis topologi ini juga cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Yang ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus, berurut, atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Yang ke-8, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Pengertian backup. Backup adalah proses duplikasi atau menyalin data atau file dari satu perangkat atau media penyimpanan ke media sekunder.
seperti flash disk, hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya yang dilakukan secara offline maupun online. Manfaat melakukan backup data. Pertama, mudah mengakses kembali file saat dibutuhkan. Kedua, melindungi perangkat dari kerusakan. Ketiga, memulihkan sistem operasi yang crash. Tahapan praktik keamanan cyber dan recovery. Kebijakan terdokumentasi, kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau pembatasan akses, kebijakan akses internet atau tidak sembarang dalam menggunakan akses internet, kebijakan akses jarak jauh atau melakukan remote, enkripsi dan privasi, kebijakan recovery bencana, mencegah kata sandi dan akun bersama, penggunaan situs web yang aman, perlindungan kata sandi, dan firewall yang kuat. Cara meningkatkan performa jaringan. Kenali jaringan, karena tanpa adanya pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi di jaringan, maka dapat dikatakan gagal untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, pembatasan penggunaan jaringan. Pengguna user yang jumlahnya banyak ketika menggunakan akses jaringan dengan tugas sumber daya yang tinggi dapat mempengaruhi performa jaringan. Akibatnya, dapat membuat jaringan menjadi lambat. Yang ketiga, lindungi jaringan dari virus. Virus dan malware dapat mempengaruhi performa jaringan menjadi lambat dan lain sebagainya. Yang keempat, kompres data. Dapat membuat jaringan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Yang kelima, gunakan alat monitoring jaringan. Dengan menggunakan monitoring jaringan, maka dapat memonitor jaringan yang digunakan oleh komputer. Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Optimalisasi jaringan komputer dapat diartikan suatu cara untuk mempercepat berbagai aplikasi yang diakses oleh pengguna yang menggunakan jaringan LAN atau WAN yang didistribusikan dengan cara menghilangkan kelebihan transmisi, pengiriman data dalam cache lokal, penekanan dan memprioritaskan data, dan perampingan sejumlah protokol. Metode yang dapat digunakan dalam proses optimalisasi jaringan komputer, yaitu compression, adalah sebuah cara dalam ilmu komputer untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam penyimpanannya atau mempersingkat waktu. Yang kedua, caching atau proxy adalah sebuah server komputer yang bermanfaat meneruskan keinginan pengguna ke server lain di internet. Contohnya, proxy server ini adalah penghubung di antara komputer pribadi yang bersama dengan jaringan internet. Traffic shaping, mekanisme untuk mengontrol jumlah dan kecepatan data dari traffic yang dikirimkan ke jaringan. Equalizing adalah sebuah proses perbaikan yang diberikan karena ganti rugi yang diberikan karena kehilangan sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi dalam rangkaian transmisi. Connection limits, simple rate limits, adalah jumlah akses suatu endpoint di dalam sebuah aplikasi dalam waktu tertentu. Cara merawat atau memelihara jaringan komputer. Perawatan komputer server. Cara paling mudah untuk merawat komputer server yakni dengan membackup data minimal 3 hari sekali atau 1 kali dalam seminggu. Perawatan komputer klien. Perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan yakni dengan membersihkan komputer klien dari virus atau malware secara berkala. Merawat kabel komputer atau kabel jaringan. Perawatan yang bisa Anda lakukan yakni dengan memilih kabel berkualitas bagus yang terbuat dari besi atau plastik kokoh. Merawat hub dan switch. Langkah perawatan yang bisa Anda lakukan yakni dengan melakukan pengecekan secara berkala serta meletakkan dua perangkat ini di tempat yang aman. Merawat konektor RJ45. Perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan yakni dengan membersihkan pin konektor secara rutin baik menggunakan sikat khusus atau alat lainnya. Cara merawat jaringan komputer. Jaringan pada sebuah komputer merupakan jaringan yang terhubung dengan setiap klien dan server, di mana setiap pengguna maupun administrator server haruslah mengetahui cara merawat jaringannya. Merawat jaringan komputer tidaklah mudah dalam merawatnya. Haruslah mengetahui tahapan-tahapan dan mengetahui perawatannya pada setiap sistem, software, dan hardware-nya. Perawatan jaringan komputer yang mudah. Cara merawat komputer server. Perawatan komputer server yang merupakan perangkat utama komputer. Komputer server adalah pusat dari semua kontrol dan perintah. Selain itu, komputer server juga merupakan pusat penyimpanan untuk semua data klien.
sehingga sangat perlu untuk menjaga dan menjaga keamanan. Cara mengatasinya adalah dengan membuat cadangan secara teratur, misalnya sekali dalam 3 hari, seminggu, atau sebulan. Cara merawat komputer klien. Cara merawat komputer klien sangat mudah dilakukan, antara lain membersihkan virus secara rutin, dan rutin menggunakan antivirus yang diperbarui dan selalu diperbarui. Membersihkan file installer yang telah dihapus dan membersihkan file dan frame sementara secara teratur. Dengan cara itu, komputer klien akan selalu dalam kondisi terbaik dan akan selalu siap untuk digunakan. Cara merawat kabel jaringan. Caranya adalah dengan merawat perangkat kabel agar terlindungi dari berbagai kerusakan, seperti gigitan tikus, kerusakan karena gesekan, atau tekanan berlebihan. Prediksi penggunaan komputer di masa depan pada bidang-bidangnya yaitu 1. Bidang perbankan. Penggunaan mesin pelayanan bank otomatis, automatic teller machine, terminal penjualan, point of sale terminals, dan komunikasi antar komputer menghasilkan sistem pemindahan dana elektronik, cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Yang kedua, bidang transportasi. Dalam industri transportasi saat ini, komputer memberikan kemampuan untuk mengelola kendaraan dengan melacak lokasi dari pengguna kendaraan tersebut. Komputer digunakan untuk mendeteksi banyaknya mobil yang berhenti di lampu lalu lintas. Bidang informasi dan komunikasi. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru bumi bagian manapun melalui internet. Dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone dan mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah.